Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gadgeters, masih bersama gue Arfi. Tadi gue lagi main dulu sama ROG Phone 2 ini. Jadi ya gue udah pakai si ROG Phone 2 ini sekitar berapa ya, 5 hari sampai 6 harian. Dan gue mau ngebahas ini pertama dari sudut pandang ini sebagai HP high-end, HP flagship, dan satu lagi sebagai HP gaming. Pertama-tama gue mau bahas secara desainnya kalau misalkan dilihat dari perspektif HP flagship. Kalau misalkan HP flagship itu biasanya mereka punya desain yang sangat berkarakter, punya ciri khas, dan itu semua ditampilkan di si ROG Phone 2 ini. Yang pertama sih, gue seneng banget sama logo ROG-nya ini nih. Waktu itu gue lagi main si ROG Phone 2 ini di rumah, terus bokap gue nanya, itu bukan lambang ROG gitu. Terus gue bilang iya gitu, oh berarti itu HP gaming. Berarti secara branding dan secara ciri khas dan segala macam, si ROG Phone 2 ini udah dapet karakteristiknya seperti itu. Dan belakangnya juga sekarang udah bukan metal lagi ya, dilapisin kaca. Terus bagian depannya dilapisin kaca Gorilla Glass 6 juga. Dan frame-nya ini metal banget, kerasa banget. Enak banget buat dipakai, buat digenggam. Tapi walaupun ini belakangnya kaca, sayangnya belum disematkan wireless charging gitu. Soalnya kan flagship kan rata-rata harus bisa wireless charging. Bahkan IP rating untuk water dust proof ini juga belum disematkan gitu di si ROG Phone 2 ini. Walaupun begitu, udah ada NFC juga untuk biar kalau misalkan lagi di tol, tiba-tiba saldo habis, masih bisa diisi di tengah jalan gitu, nggak harus cari ATM dulu dan segala macamnya. Berikutnya, ciri khas dari HP flagship atau HP high-end tuh ya layarnya harus yang berkualitas juga. Harus mungkin sekarang kalau bisa ya Super AMOLED gitu, let's say. Dan si ROG Phone 2 ini dia layarnya sudah Super AMOLED Full HD+. Dan karena Super AMOLED juga, jadi fingerprint sensornya bisa ditanamkan di dalam layar. Dan cukup cepat juga gitu. Dibandingkan face unlock-nya yang menurut gue rada-rada sluggish dan nge-lag dikit. Terus yang ngapit si layarnya ini juga ada stereo speaker yang front facing ke depan. Jadi suaranya lantang banget, keras banget. Enak banget apalagi kalau misalnya dipakai buat nonton streaming konten lama-lama. Ya, ini juga enak banget ya. Dan ya HDR10 Plus ini udah support juga. Netflix juga udah support Wi-Fi L1. Jadi pasti dapat kualitas tertinggi seperti itu. Selain si storage speakernya tadi juga ada opsi untuk mendengarkan musik via 3,5 mm jack. Belum disunat dan ini gue bersyukur banget sih masih ada 3,5 mm jack karena kadang-kadang ya itu kalau misalkan bawa TWS kadang-kadang kan suka lupa. Ini aja gue nggak tahu TWS gue lagi ada di mana gitu. Jadi seenggaknya kalau misalnya ada 3,5 mm jack itu ya ada opsi lain selain si wirelessnya gitu. Dan satu hal yang diunggulkan dari si ROG Phone ini emang si layarnya yang sudah memiliki refresh rate sampai 120 Hz konstan gitu, bukan adaptif. Kalau misalkan di HP-HP lain mungkin ada yang adaptif gitu. Jadi kayak di konten-konten tertentu baru si layar dengan high refresh rate-nya jalan gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ini konstan, berasa licin aja gitu pakai si 120 Hz layarnya ini gitu. Walaupun emang bukan sesuatu yang kayak penting banget dan segala macam, cuman ya jadi bikin enak di mata lah. Dan ada yang nanyain soal kalau misalkan kemampuan si baterainya kalau misalnya layarnya 120 Hz gimana. Jadi kalau misalnya si 120 Hz-nya diaktifin, itu tuh si kemampuan baterainya tuh ya kayak HP pada umumnya aja gitu, HP flagship pada umumnya aja gitu. Satu hari cukup lah gitu, jadi malam udah butuh dicas lagi gitu. Dari pagi sampai malam bisa nemenin aktivitas dan malamnya udah harus dicas lagi. Dan kalau misalnya makin 60 Hz, itu buat besoknya itu masih ada sisa lumayan banyak gitu. Jadi gadget itu tinggal milih aja nih, mau layarnya yang lebih enakan gitu, tapi dicasnya sehari kayak malamnya gitu kan, atau mau dipakai buat perjalanan panjang gitu, let's say besoknya masih ada baterai yang tersisa untuk dipakai kegiatan sehari-hari di 60 Hz. Dan itu semua berkat si baterainya yang 6000 mAh ini. Sisi minus dari 6000 mAh ini menurut gue beratnya tuh jadi makin kerasa gitu. Ini
gue yakin kalau nimpuk orang pakai ini tuh langsung pingsan juga nih orangnya nih. Dan guanya pun pingsan karena ini ROG Phone 2 gitu, ditimbuk baret dan segala macam, sedih juga gitu. Dan untuk pengecasannya karena emang nggak ada wireless charging, jadi emang sangat mengandalkan charging via kabel. Ini ada slot USB Type-C di sini dan di sampingnya juga nih udah ada. Kalau misalkan mau main game sambil ngecas, gue saranin di sini. Dan dengan charger 18 watt itu, si ngisi ROG Phone 2 ini dari 10% sampai full itu kira-kira membutuhkan 2 jam. Dengan sebenarnya tuh di 1 jam pertama pun udah 80%-an gitu. Jadi 1 jam berikutnya tuh beneran trickle charging supaya nggak bikin si ROG Phone 2 ini cepat panas pada saat dimainkan dan seperti itu. Nah terus berikutnya yang paling sering ditanyain juga soal si UI-nya. Jadi UI banyak yang kayak apaan sih UI-nya kok gitu-gitu banget, kok terkesan apa ya, terlalu gamer banget lah kayak gitu. Dan ya sebenarnya sih bisa diganti dan tim bawaannya pun ala Asusnya pun ada gitu, kayak yang di Zenfone 6 gitu. Pada dasarnya ini mirip banget sama Android stock. Dan ngomongin soal Android stock, ini udah Android 9 Pie. Dan yang gue seneng dari si stok Android ini tuh itu tadi, si bloatware-nya minim banget. Terakhir yang biasanya diandalkan di flagship itu adalah kameranya. Ini nggak kayak apa ya, tren flagship Android kebanyakan yang memperbanyak jumlah kamera di belakangnya. Ini hanya ada 2 kamera saja, 48 megapiksel main kamera dengan 13 megapiksel ultra wide kamera. Menurut gue foto-fotonya tuh bagus banget. Jadi walaupun ini let's say HP gaming, tetap bisa diajak foto-foto. Tone warnanya enak, detailnya dapet. Terus ada 2x zoom-nya juga yang bisa dipakai banget itu. Walaupun nggak ada telefoto, tapi 2x zoom-nya udah oke banget. Dan ada ultra wide. Gue lebih senang ultra wide daripada telefoto sebenarnya. Portraitnya juga, edge detection-nya juga bagus gitu ya. Walaupun yang gue sayangin nih sih, si night mode-nya menurut gue rada kurang dan cukup lama dibandingkan beberapa smartphone flagship lainnya gitu. Tanpa night mode-nya pun sebenarnya udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya si opsi night mode-nya bisa di-improve sedikit lagi sih, ya would be much better. Jadi ROG Phone 2 ini bisa merekam video sampai 4K 60 fps yang bisa gadget cek di sini. Selain kamera utamanya tadi, kamera ultrawide ini bisa merekam video 4K 30 fps. Apakah stabil? Stabil dong, kayak gini nih. Walaupun slow motionnya sih ya standar ya, 480 fps di resolusi HD dan 240 fps di resolusi Full HD. Terus si kamera selfie-nya ini 24 megapiksel dan dia pakai pixel binning juga, jadi output defaultnya itu akan jadi 6 megapiksel dan hasilnya juga menurut gue lumayan bagus. Dia warna kulitnya oke, terus HDR compensation-nya juga oke gitu ya. Nggak yang terbaik tapi ya cukup menurut gue. Nah kalau kamera depannya ini bisa mengambil video 1080p sampai 60 fps. Jadi kalau misalkan mau panning bisa smooth kayak gini contohnya. Nah, terakhir HP flagship itu ya dia make chipset terkencang yang available pada saat itu juga gitu. Dan ngomongin soal chipset, gue sekalian aja masuk untuk ngebahas sisi gaming dari si ROG Phone 2 ini. Jadi ROG Phone 2 ini udah make chipset terkencang yang available saat ini, walaupun yang diumumkan udah ada Snapdragon 865. Tapi ya si ROG Phone 2 ini udah menggunakan Snapdragon 855 Plus yang clocknya sampai 2,96 GHz, dibantu juga oleh RAM 8 GB dan storage 128 GB. Opsi lainnya ada yang RAM 12 dan storage 512 GB dengan harga yang lebih mahal. Ya karena chipsetnya ini chipset tertinggi saat ini yang available, jadi ya semua game tuh pasti jalan di rata kanan dengan frame rate yang sangat playable. Game-game apapun pasti jalan lah di sini gitu. Ya, chipset tertinggi gitu. Yang pertama ini ada yang namanya X-Mode. X-Mode ini tuh bukan apa ya, kalau misalkan di motherboard PC gitu kan ada kayak overclock button. Sebenarnya X-Mode ini nggak kayak seperti itu cara kerjanya. Jadi dia cuman apa ya, ngebebasin si CPU-nya ini, si chipsetnya ini untuk jalan lama di frekuensi yang tinggi
tanpa harus terkompensasi oleh suhu dan segala macamnya. Jadi dia mengabaikan batasan-batasan thermal controlnya untuk ngejalanin frekuensi tinggi dengan waktu yang lebih lama. Hasilnya apa? Ya tentu saja panas yang berlebih. Tapi ya walaupun begitu, jadi kalau misalnya mau main game lama-lama itu nggak ada yang namanya frame drop yang terjadi gitu, atau nggak performanya turun gitu. Jadi kayak tetap panteng 60 fps let's say, main game COD mobile kayak gitu kan, lagi up rank sama teman-teman dan segala macam, itu nggak terjadi lag ataupun frame drop yang signifikan lah. Seperti itu X mode. Selain itu juga ada air trigger ini L1 R1. Ini tuh kayak privilege untuk gamer mobile gitu loh. Jadi kayak adanya air trigger di ROG Phone 2 itu menurut gue tuh cukup membantu banget, dan ini udah sensitif juga dan bisa diatur tingkat sensitivitasnya mau seperti apa gitu kan, dan feedback getarnya itu mau sekencang apa gitu kan kalau misalnya nembak dan lain-lain. Pengaturannya juga cukup simple, walaupun nggak disediakan preset awal, jadi harus tetap setting awal, setting manual dan segala macam. Cuman ya gue pakai ini sih nyaman banget buat main game-game FPS gitu kan. Walaupun gue nggak terlalu kebantu banget kalau misalkan main game-game MOBA gitu kan, kayak AoV gitu, nggak terlalu membantu banget si air trigger ini. Air trigger ini gue kepakainya cuma main game Battle Royale atau game first person shooter aja, kayak CODM. Kira-kira kayak gitu. Dan ini ngebantu banget gue bisa aiming sambil nembak, sambil jalan, tanpa harus ribet ngatur si jarinya gitu. Dan ini emang sebuah privilege banget. Selain itu ini juga ada software Armoury Crate juga yang untuk ngatur itu semua, si X mode, air trigger, RGB lighting si ROG Phone 2 ini gitu kan. Bisa dipakai buat notifikasi juga gitu. Jadi ya untuk kemampuan kalau misalnya dari softwarenya sih menurut gue ini udah polish banget. Dan kalau misalnya dari hardwarenya, gue ngerasa ada panas yang terjadi di bagian sini nih. Bagian sini nih, kalau misalnya main game lama-lama ini cukup panas. Dan kalau misalkan lu mau main game lama lagi tanpa harus terkena panas di sini, ya minimal lu pakai si casing bawaannya itu, yang bentuknya ajaib seperti ini gitu. Soalnya ini cukup ngeredam panas yang ada di bawah sehingga nggak langsung kontak langsung ke tangan. Oh ya, ini mengenai si layarnya kan 120 Hz, terus ada yang nanya juga mengenai emang ada game yang support 120 fps. Gue bilang ada, dan di Armoury Crate tadi yang udah gue sebut, itu ada list-list game-game yang support 120 frame per second. Sayangnya, jadi gini, game-game yang membutuhkan high refresh rate itu rata-rata adalah game kompetitif. Game kompetitif dalam arti ya, game online, game multiplayer dan segala macam yang memang membutuhkan high refresh rate biar si pergerakan musuhnya itu bisa dibaca dengan baik gitu. Seperti itu. Sayangnya, game-game yang support di si ROG Phone 2 ini yang support 120 Hz itu ya ada game casual, ada Minecraft, Assassin's Creed Rebellion, terus Asphalt 9, dan game fighting gitu. Game fighting itu sebenarnya nggak perlu high refresh rate, tapi butuh 60 fps konstan tanpa drop, itu aja sih. Dan rata-rata yang membutuhkan high refresh rate ya game kompetitif seperti misalkan first person shooter, battle royale. Semoga dukungan 120 fps ini bisa diterapkan di game-game lain, terutama di game-game populer seperti CODM, terus PUBG Mobile dan lain-lainnya gitu. Jadi emang kepake gitu, nggak cuman let's say gimmick doang. Walaupun gue ngelihat transisi 120 Hz itu emang enak banget gitu, dan beda gitu sama yang gue rasain di HP-HP lain. Seperti itu kira-kira. Jadi ya menurut gue si ROG Phone 2 ini sebagai flagship, menurut gue, atau misalnya dipakai buat sehari-hari, gue sih rada beban ya. Soalnya berat. Satu berat. Terus kedua ya cukup mencolok juga dan nggak sesuai dengan karakter gue gitu. Kecuali kalau misalnya gadgeters tuh gamer banget, mungkin cocok gitu sama si ROG Phone 2 ini. Tapi kalau misalnya soal main game, experience terbaik mobile gaming bisa gue sebut akan ada di ROG Phone 2 ini. Untuk saat ini, minimal. Seperti itu. Walaupun sayangnya, dan ini bukan salah dari Asus, salah dari apa, bukan. Cuman, kalau misalkan Android ada fitur kayak Apple Arcade atau Xbox Game Pass gitu, yang memberikan library game-game bagus secara berlangganan gitu kan,
memberikan library game-game yang banyak gitu kan, dan game-gamenya juga bagus gitu kan, kayak di Apple Arcade. Menurut gue ini worth to buy banget. Dan ya 8,5 juta untuk ROG Phone 2 ini bisa dibilang best deal banget sih. Jadi kira-kira gitu aja. Dan buat gadgeters nih, biar nggak ketinggalan video unboxing, hands-on, dan review gadget terbaru dari kami, bisa langsung subscribe dan klik si lonceng notifikasi di bawah. Dan buat teman-teman yang baru saja subscribe, terima kasih sudah mendukung satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten hanya membahas gadget resmi. Gue Arfi undur diri dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!